Dan banyak saya menghasilkan lagu itu sebenarnya di Madinah, di Mekah, Madinah selalu. Misalnya ketika saya dalam keadaan tawaf, tiba-tiba ada suara itu. Ada suara yang itu membuat saya menjerit seperti orang kehilangan kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa main selo datang, bang, mana itunya partiturnya? Nggak usah pakai partitur. Nih, ikutin nih. Ngok 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 main. Ngok 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 ngok. Pik, jangan bikin lagunya nangis-nangis mulu lah. Yang seneng-seneng. Bagaimana kamu itu menulis lagu itu orang gembira ingat Allah. Gitu. Engkau pemurah, engkau penyayang, engkau Allah, Allah yang maha dermawan. Bisa dengan gembira. Maulana ya Maulana. Tombo hati ikulimo perkara ini. Nah, itu saya yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Kayak gini bos, satu lagu nih gua. Satu lagu itu gua bisa menyelesaikan harinya memang sudah ditentukan atau sesuai mood gua? Sesuai mood. Ada satu lagu yang saya tulis sampai 3 tahun, satu lagu. Satu lagu? Satu lagu. Ada yang lagu itu bisa sehari 2 hari selesai. Ada yang berapa waktu yang sekejap bisa selesai. Itu 3 tahun prosesnya lama apa ganti-ganti lirik atau gimana? Ya itu biasanya itu perang dulu. Kita perang sama keduluan sama pengen dipuji dulu. Allah. Itu namanya di situ ya? Itu dulu dihilangin dulu. Itu dihilangin dulu. Ada satu lagu Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah, Ya Rahman, Anta Allah, Anta Rahman, Anta Allah, Ya Rahman. Itu lama sekali nulis itu ya, bahwa aku ini tak berdaya ya Allah. Kau lemparkan aku ke timur jadi burung maka aku burung, ke sana jadi kura-kura jadi kura-kura, ingin jadi matahari jadi matahari, jadi bulan jadi bulan. Ternyata aku ini nggak bisa menjadi apa-apa selain apa yang kau inginkan. Allah. Jadi saya pengen cerita lama merenungnya itu ya, lama merenungnya. Ada apa ya? Ada makna dari setiap lagu ya. Ya jadi apa? Bagaimana nih? Orang lagi seriusin. Iya, lu mah tawa aja terus lagi, Wak. Orang mau kemana? Gimana caranya rasa itu bisa sampai dakwahnya? Kalau ujian berpikir perenungan, ini suara gua gimana keluarnya gitu? Bukan, emang bener. Iya kan. Jadi makna yang paling mendalam, tapi yang Anda tangkap adalah bahwa karya-karya Uwa ini bisa melejit hanya persoalannya satu. Keikhlasan. Ketika keikhlasan itu sudah ada di dalam lagu-lagu Uwa itu, maka ini yang membuat lagu-lagu Uwa itu tetap bertahan sampai sekarang ini. Dan itu pun lagu-lagunya terpilih. Kan Uwa tahu sendiri kan, lihat ya. Yang Tombo Hati, terus kemudian Ya Rahman tadi, Maulana Ya Maulana gitu. Biasanya kan sekali produksi itu, kalau mau produksi, satu kali produksi itu ada 60 lagu. Nah, kemudian diseleksi menjadi 10 lagu. Oke. Yang terbaik. Nah, ini nanti minta nasihat sama guru, disosialisasikan dulu yang mana kira-kira yang ini aja keluar. Masya Allah. Jadi prosesnya panjang juga. Panjang. Dari mulai menulis dan banyak saya menghasilkan lagu itu sebenarnya di Madinah, di Mekah, Madinah selalu. Misalnya ketika saya dalam keadaan tawaf, tiba-tiba ada suara itu. Ada suara yang itu membuat saya menjerit seperti orang kehilangan kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Sambil tawaf itu menangis, nggak bisa berhenti. Ada suara gitu, kemudian saya rekam pakai apa saja yang dekat. Biasanya saya kan ada tip kecil atau bawa handphone atau apa, saya rekam. Itu saya tuang ketika sampai di rumah. Ada lagi ketika saya ziarah di makam Baki, tiba-tiba ada Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Tiba-tiba itu saya mikir,
ini gimana ini? Kira-kira ini kalau saya dipanggil, wajah yang mana yang ingin saya persembahkan kepada Allah, yang ingin saya perlihatkan kepada Allah. Maka saya tanya dia, terangkanlah, Masya Allah. terangkanlah. Itu sebenarnya pertanyaan buat saya sendiri, kira-kira yang mana, yang mana, yang mana. Nah gitu. Jadi gini, tiba-tiba inget dongeng cerita dari para sepuh, para yai. Dulu itu Nabi Daud alaihissalam ketika dia menyenandungkan duka hatinya, kerinduannya kepada Allah, dia menyenandungkan taubatan nasuhanya dia, sehingga istilahnya kalau dia sujud itu rumput sampai tumbuh melewati kepalanya, sehingga ada 2 garis hitam di di pipinya karena seringnya dia menangis. Kemudian ketika dia menyenandungkan taubatnya kepada Allah, ini alam ikut mendengar. Burung, ikan, langit, semua diam mendengar ini senandung, apa puisinya, gumamannya, apakah doanya, mungkin ya gitu ya. Doa yang dia ucapkan lirik sehingga itu menjadi satu bunyi yang luar biasa mungkin ya. Nah, begitupun juga ketika para mungkin juga untuk teman-teman juga ketika menulis, bagaimana kamu menyurahkan hatimu kepada Allah, bagaimana kamu ingin ngobrol, ingin bicara, ingin mendapat perhatian, mungkin diindahkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seakan-akan memanggil-manggil, ya Allah, ya Allah. Ada sesuatu yang kamu butuhkan, ada sesuatu yang ingin kamu hadirkan di hati kamu. Nah gitu. Jadi terjadi. Memang kebutuhannya apa? Kita kalau mau hitung-hitungan kan ternyata alangkah kurangnya kita dalam kehidupan. Alangkah kurangnya dalam ilmu adalah kurangnya kita beramal soleh. Alangkah kurangnya dari segala sesuatu. Sehingga yang punya apa? Ya Allah, aku nggak punya andalan apa-apa dalam hidupku tentang amalan. Aku punya andalan air mataku, ya Allah. Aku punya andalan air mataku ini sebagai pertobatanku kepadamu karena ketidaklayakan. Saya ketidaklayakan ibadah kita kepada Allah itu jadi senjata kita kepada Allah, bahwa Engkau Allah yang memberi ilmu, Engkau Allah yang mengatur semuanya. Inilah aku hari ini, aku hanya punya air mataku di hadapan. Nah gitu. Nah itu ditransformasi kepada satu senandung, satu nyanyian, satu kalau orang alergi dengan nyanyian atau musik dikatakan haram. Oke, perkataan, liriknya atau ucapan ketika engkau memanggil Allah, Allah. Misalnya ada satu lagu dari yang saya tulis untuk sebenarnya lagu ini saya tulis buat Gitarolis. Ustaz Sogalis. Gitarolis bilang, "Pik, abang buatin lagu sebelum abang mati." Allah. Bikinin Pik lagu terakhir abang. Maka saya tulis lagu itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya tulis sebenarnya untuk almarhum Gitarolis. Cuman keduluan sama Israel, jadi itu saya yang nyanyi sendiri. Ketika dia bilang inilah buatkan saya lagu terakhir, apa yang terakhir yang dalam pikiran saya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah menjadi kata-kata terakhir saya dalam kehidupan. Maka saya tulis. Nah, maksud beliau mungkin tadi inspirasi nadanya gimana ya? Apa ngikutin hati? Iya, nadanya itu. Saya bukan pemain piano yang baik. Bahkan kadang-kadang kata orang yang pintar, saya ini nggak bisa main piano. Tapi saya menulis lagu pakai piano. Bisa begitu. Lucu ya? Jadi misalnya ada yang membuat jadi ada bunyi yang saya pegang kemudian itu membuat inspirasi buat saya. Pada satu lagu saya tulis dia, saya main piano ini, ya Allah gimana caranya ya Allah membuat lagu ini, gimana aku ingin memuji Engkau. Saya bunyi kleng kleng, Allah Engkau dekat penuh kasih sayang, kleng kleng. Itu begitu. Akhirnya ini berantakan saya main, akhirnya saya panggil teman, mainin baru. Allah Rahman, Favorit gue nih. Rahim. Jadi ini sebenarnya, jadi saya nggak bisa sebenarnya, cuman nada ini memancing saya gitu. Jadi makanya saya kasih
masukan buat teman-teman yang nggak bisa main alat, yang nggak bisa main piano, jangan khawatir bahwa ada alat yang lebih canggih daripada alat-alat yang ada di dunia ini, apa gitar, bass drum, cello, apa imajinasi. Berarti ketika engkau memainkan musik dalam imajimu, kemudian kamu bermain dengan dirimu sendiri, maka ini akan jadi suara klang 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 klang. Ala silo. Tuangin. Makanya saya bilang kalau mamanya ada pemain, misalnya ya, pemain cello datang, bang, mana itunya partiturnya? Nggak usah pakai partitur. Nih, ikutin nih. Ngok 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 main. Ngok 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 ngok. Bisa. Bahwa meskipun kau terbatas, kamu bisa. Main drum datang, pick, main drumnya gimana? Dus dus dak dus dus main. Bassnya gimana main? Begitu. Jadi imajinasi ternyata membuat kita menjadi apa saja. Engkau bisa melukis dinosaurus dengan ekor buaya, dengan sayap kelelawar. Engkau bisa melukis ikan dengan muka unta, bebas, merdeka. Ada ruang imaji yang bisa kita bangun. Begitupun kita ketika kita berkarya, bisa. Umpamanya ditanya, Mas Sofi bisa melukis? Nggak bisa. Tapi jangan saya suruh jadi Avandi, jangan saya jadi Van Gogh, suruh saya jadi opik melukis dengan opik sendiri. Apakah saya suruh menulis lagu, jangan suruh saya jadi orang yang hebat-hebat, suruh jadi diri saya sendiri. Maka saya akan mulai dari apa yang saya bisa dalam diri saya, meskipun terbatas. Bisa ngambil kesimpulan nih, Wak. Jadi sebenarnya yang kembali kepada fitrah musik memang harus yang mengiringi vokal, bukan vokal yang mengikat dengan musik. Jadi kalau itu lebih merdeka lagi sebenarnya. Ada musik mengiringi lagu, ada lagu mengiringi musik, ada yang ini bertentangan. Jadi misalnya begini, ada orang marah-marah, boy, iringannya musik apa? Tukang roti, ngekok, 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 ngekok. Ini kalau direkam, kemudian ada angin, kemudian ada suara jalan, ini menjadi satu komposisi harmoni sebenarnya. Nah, kalau umpamanya ada pengharaman musik, ini berarti haram semuanya. Padahal komposisi tukang roti, ngongong, ngongong, ngongong. Coba diulang, roti, ngongong, ngongong, roti. Hei, lu jangan begini. Jadi nge-rap dah. Jadi nge-rap. Kalau dirapatkan satu bunyi, kemudian dikomposisi, ini jadi harmoni. Jadi musik. Jadi ini apa ya? Ini biasa saja sebenarnya. Kalau masalah fikihnya mungkin ada yang lebih paham, karena saya bukan di situ wilayahnya. Saya tahunya saya menangkap apa yang ada di dalam diri saya, ingin saya sampaikan kepada orang lain, minimal kepada diri saya sendiri. Tapi fikih itu bisa putus dengan alasan tadi. Iya. Ya, fikih bisa putus. Artinya bukan berarti sudah berlaku. Fikih itu bisa menjadi kemakluman jawaban-jawaban ini. Jadi ada harmoni. Orang marah, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Ada orang ngomong, tiba-tiba ada musik, kekok, kekok, roti, kekok, kekok. Ini bertentangan sebenarnya. Ini apa nih? Nggak harmoni nih, kayaknya ada orang marah-marahin anaknya ini, jangan main layangan di genteng. Satunya jual roti, satunya lagi ada yang motor. Coba kalau dipadu, coba kalau direkam jadi satu komposisi. Nah, ini apa ini namanya? Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Dan untuk memang nuansa, nada-nada itu masing-masing kita punya nada sendiri, punya nyanyian sendiri gitu. Nada jadi itu apa ya, bisa hipnotis orang. Benar tadi kata gua, satu nada, satu not itu ada beberapa not yang bisa menghipnotis orang. Ada supaya dia itu bisa terkoneksi. Sebenarnya gini, lebih fairnya begini. Mungkin karena abang suka sama saya gitu. Ada yang nggak suka gitu. Ada yang dia ngerasa itu ketika dia mendengar suatu teriakan yang keras, dia itu ingat Allah. Misalnya juga ketika ada orang terinspirasi ketika ada orang baik ngasih pada pengemis, dia menangis, ya Allah baiknya orang itu. Dia sebut Allah, Allah wusul, Allah hadir saat itu. Begitu juga bisa juga ketemu rampok. Ketika begal datang, leher sudah ada digolok, di sini mau disembelih, Allah tolong. Ada beda-beda. Jadi berarti ada cara orang yang suka mungkin menangkap nyanyian seperti saya. Ada lagi yang versinya mungkin dia sambil dengan musik yang keras atau dengan beat atau bahkan dengan keriangan. Bagaimana orang tiba-tiba ada lagu-lagu yang riang, dia menangkap satu keindahan Allah di situ, syukur. Misalnya saya coba tulis
Saya pernah datang ke seorang ulama di seorang kiai di Jogja, dia bilang, "Pik, jangan bikin lagunya nangis-nangis mulu lah, yang seneng-seneng. Bagaimana kamu itu menulis lagu itu orang gembira ingat Allah." Gitu. Engkau pemurah, engkau penyayang, engkau Allah, Allah yang maha dermawan. Bisa dengan gembira. Maulana ya Maulana. Bisa aja. Bisa dengan gembira. Jadi sebenarnya intinya merdeka saja ketika kamu menulis. Jangan mau menjadi siapapun, menjadi diri kamu sendiri. Saya bikin ilustrasi itu ya. Ada orang masang foto Mick Jagger di kamarnya, kemudian dia dandan seperti Mick Jagger, kemudian dia nyanyi seperti Mick Jagger. Ketika dia keluar, orang tahu dia bukan Mick Jagger. Meskipun suaranya persis, gayanya persis, kostumnya persis, tapi dia bukan. Dia itu si siapa misalnya? Amin, Parmin, siapa? Jadi menjadilah dirimu sendiri gitu, dengan kesederhanaanmu, dengan alat yang kamu punya gitu, dan sabar di situ proses. Jadi apa yang sudah kamu temukan, kamu susun selangkah demi selangkah, sedetik demi sedetik langkah, jangan muluk-muluk, nanti kamu menjadi sesuatu. Nah, experience kamu ini, kegagalan kamu dalam menulis, kegagalan kamu membuat nada, kegagalan membuat musik, bahkan ketika musik mastering bagus, gagal juga dijualnya gitu ya. Nggak masalah. Ini bagian dari proses pembentukan sesuatu yang ingin kamu tuang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Termasuk buat The Jeff ini ya, Pak? Ya, termasuk buat The Jeff ini. Berkarya aja terus. Berkarya terus, tulis walaupun yang beli cuman ibunya sendiri. Iya. Walaupun yang beli cuman saudaranya sendiri, jangan. Cuma pengen nyenengin doang padahal ya. Nggak apa-apa. Jadi orang banyak terjebak, dia merubah dirinya dengan dia ikut pasar. Wah, ini pasar hip hop, akhirnya dia melukis hip hop, dia membuat musik hip hop. Padahal ternyata dia dia keluarin nggak laku. Orang lebih milih orang-orang yang ini kayak gini. Ada orang lagi booming nih, modelnya kayak cover-cover, oh dia cover, ikut-ikut. Sebaiknya jangan begitu. Oke. Kita ingat bahwa misalnya untuk ini pasar musik ya, kita ingat eranya Elvis Presley, sekarang berubah zaman. Eranya The Beatles, sekarang berubah. Berarti pasar tuh nggak abadi. Yang abadi itu karya kamu. Cakep tuh. Jadi ikutin hatimu bahwa kamu punya nyanyian, bahwa kamu punya mainin lagu lo gitu maksudnya. Mainkan hidupmu. Kalau di orang Betawi mainin lagu lo, lagu lo habis lagi. Sebenarnya mainkan hidupmu, mainkan yang kamu rasakan dalam hidup kamu. Mainkan. Kasih tahu semua orang tentang nyanyian kamu ini. Nah, apabila nyanyian-nyanyian itu sifatnya tiba-tiba memuji Allah, perenungan, muhasabah, kenapa tidak? Betul. Gitu. Kenapa tidak? Silakan. Tapi ya tetap, nih kalau Ustadz Zaki, Ustadz Ujai, Ustadz Muhai, Ustadz Wan, gitu ya, dan teman-teman yang lainnya, jangan lupa bahwa sebenarnya kalau memang dibandingkan, Al-Quran tentu lebih tentu. Betul. Ya. Tentu kalau suruh milih, udah jangan dengan musik saya, kamu mendingan dengan Al-Quran. Silakan. Betulan. Silakan. Tapi kalau ada pilihan hiburan, daripada kita hiburan ini, kita pilih yang baik, yang minimal itu menginginkan kita kepada kecintaan yang baik. Nah, gitu. Jadi jangan kamu larang kalau ada musik yang model begini, film model begini, acara seperti ini. Jangan buat tandingannya. betul. Buat tandingannya. Nah, itulah fungsi dari orang-orang budaya. Buat tandingannya yang lebih baik gitu. Lebih baik. Termasuk konten, Wak. Termasuk konten juga. Bikin yang lebih baik gitu. Bikin yang lebih baik. Bikin yang lebih baik. Walaupun alat seadanya gitu. Siap. Sebenarnya kalau bicara sendiri, para ulama terdahulu juga memang mereka juga bersenandung. Betul. Nagoma, nazom gitu kan. Sementara musik pun hanya sebagai pendiri. Jadi sebenarnya bicara tentang nagoma, nazom, irama, melodi, senandung itu dari dulu dilakukan. Ada syair Abu Nawas, kemudian syair-syair seperti Imriti, Alfia, itu semua juga memang nagoma gitu. Jadi musik sekarang pun timbul karena mengiring saja. Makanya kalau ada penyanyi itu karena sebab mengikuti musik seperti tadi tidak merdeka kan. Kita ingat Umi Kulsum. Bagaimana Umi Kulsum menyatukan itu orang-orang Arab di Timur Tengah yang sedang bertikai, yang sedang perang. Tapi kalau di konser Umi Kulsum ini bisa bareng-bareng nonton. Bagaimana nih Umi Kulsum ternyata menjadi inspirasi persatuan umat di sana. Kok bisa gitu? Berarti ini luar biasa. Bahkan kalau ulama-ulama di Jawa Timuran gitu ya, berapa ulama sepuh lah,
Ini wali. Umi Kulsum ini. Musik bisa jadi Ya, bisa menyatukan hati yang retak, bisa perdamaian juga bisa. perdamaian, bisa keindahan Islam, keindahan ukhuwah, bisa. Ada satu ayat yang menyebutkan wa betagu ilaihil wasilah. Carilah oleh engkau wasilah. Ini perumpamannya biasanya ulama, para kiai, orang-orang soleh. Ternyata tidak terpaku pada itu. Wasilah itu jembatan. Bisa yang musik sebagai jembatan tadi pesan dakwah dia sampai. Bisa. Saya setuju. Nah kalau ini Wak mulai melibatkan jiwa batin di karya-karya itu terhitung atau di awal kan Wak pembuat ini mulai dari situ atau ada karya-karya sebelumnya yang sudah melibatkan jiwa? Jadi hampir semuanya itu melibatkan jiwa. Walaupun waktu SMP, SMA saya menulis itu pasti melibatkan jiwa saya, walaupun keadaannya saya lagi patah hati, saya lagi pengen sesuatu. Itu kan sebenarnya kan gini, orang itu mikir musik religius itu hanya ketika dia bersolawat. Enggak begitu. Dia ngomongin hujan yang turun, ini religius. Bagaimana hujan yang turun seakan-akan rahmat Allah yang ditumpahkan sedemikian besar kepada bumi. Ini religius. Bagaimana dia rindu kepada ayah, itu religius. Religius, sesuatu yang dari hati itu pasti religius sifatnya. Cinta, kerinduan dia kepada ibu, kerinduan dia kepada istrinya. Kecuali memang hal-hal yang membawa kepada syahwat gitu ya. Nah, ini ditandain hal-hal yang membawa syahwat. Saya sering ketemu teman-teman musisi yang lain gitu. Saya bilang, teman-teman ini kita jangan jadi trompet setan gitu. Maksudnya trompet setan itu ketika kita bersuara, orang tuh jadi salah. Betul. Memahami. Makanya kalau di Asy'ara tuh mereka sesungguhnya penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat, mereka berjalan dari lembah ke lembah dan mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Makanya dia ngomongnya udah nggak dikerjain, tuh otomatis yang ikut ini salah semuanya. Nah itu, ini ada garis besar untuk para penulis, untuk para penyair gitu. Jadi Masya Allah pokoknya intinya meskipun sederhana, orang bilang gini, bang aku punya karya bang, ada 20 lagu, gimana bang? Tapi aku nggak punya duit buat bikin demonya. Nah, jangan, kerja dulu, pakai gaji, pakai nguli-nguli dulu, abis itu sewa studio rekaman gitu. Jadi yang gagah, jangan, no excuse untuk kamu proses, nggak ada apology. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Itu baru mau nanya. Jadi maksudnya itu jangan permisif kepada diri sendiri, usaha apapun caranya gitu, yang halal. Ada satu proses, mungkin saya harus bekerja dulu menjadi tukang las selama 7 bulan gitu ya, kemudian jadi tukang potong besi, kemudian jadi tukang cat gitu, kemudian kumpulkan sekian bulan, kemudian sewa studio rekaman, baru rekaman. Alhamdulillah ketika rekaman jadi ditolak, ada tolak lagi. Tapi kita punya pilihan apa dalam hidup? Saya nggak punya, untuk saya disiplin ilmu yang lain saya nggak bisa. Ya sudah, saya itu saja, saya konsentrasi terus saja sampai akhirnya membuahkan hasil gitu. Kalau yang dikenal itu 20 album. Kalau yang dikenal saya ada banyak sekali, ada ribuan gitu. Ada file lagu yang saya masih simpan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nulis lagu itu nggak hanya untuk orang, tapi untuk diri saya sendiri. Ada lagu yang jorok-jorok itu mungkin itu saya buat saya sendiri. Terus saya memilih sekarang untuk yang diekspos, untuk yang dipromosikan. Karena apa? Apa yang kita tulis, kalau itu kejadian ya, itu menjadi nasihat. Yang belum kejadian maka kamu akan mengalaminya. Nulis tentang kematian, maka dia akan menemukan satu kematian yang menyakitkan dalam hidupnya. Nulis tentang ini, sesuatu yang diulang-ulang seperti semacam mantra yang akhirnya kita ngalamin. Makanya kalau nulis yang bagus-bagus, nulis patah hati, terus ininya pacarnya mati, apa nanti dia ngalamin. Kayak orang cara berpikir kali ya Pak, kalau positif terus, kalau yang nyamperin positif. Iya. Makanya nulisnya yang bagus-bagus, nulisnya yang kira-kira minimal taubatan nasuha, Allah ampuni, Allah apa, kalau di religi kayak gitu ya, aja gitu. Basicnya. Kalau enggak nanti, kalau itu pengaruh ke kita, apalagi ke orang nanti yang mendengar berhari-hari dan dia suka. Gitu. Yang saya pengen tahu dari lu nih Wak, dari pertama kali saya denger lagu Tombo Ati, yang saya pengen tahu itu sejarahnya gimana tuh Wak, nilai historinya kok tiba-tiba jadi bung, semua orang hafal dan lagu itu jadi benar-benar dinikmatin lah.
Iya. 2005 kan Wah di Dai TPU tuh. Ya. Itu kan pertama kali kita dengar lagu Tombo Hati itu ngena banget. Nah itu sejarahnya. Itu gimana? kan lagu lama sebenarnya, lagu di masjid-masjid Tombo Hati Iya. iku limo perkara nih. Ini luar biasa. Cuman saya memberanikan diri untuk merubah nadanya. Tombo hati iku limo perkara nih. Nah, itu saya yang buat. Oh. Itu Itu namanya aransemen ya. Nah itu dari mana tuh? Wak, ya? Saya, itu tahu. Kan itu waktu dia cerita itu pertama kali Ya. itu tuh. Oke. Jadi nadanya syairnya ini dari lagu-lagu lama ya, yang no name gitu ya. Kemudian bisa kita temukan juga di Bidayatul Hidayah, ada juga itu. Iya. Kemudian ada di beberapa kitab yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya ini lagu lama yang saya coba menyanyikan dengan versi saya. Saya buat sendiri nadanya gitu. Itu pertama kali yang dengerin siapa tuh, Mbak? Itu bisa sampai diambil sama TV apa di radio awalnya Enggak. mereka denger? Enggak. Itu pokoknya itu album Tausiah Dzikir Ustadz Arifin Ilham itu udah penuh. Tinggal satu yang kosong slotnya. Nyari-nyari lagu nggak nemu, ada saya gitu pas lewat gitu. Udah saya bikinin gitu. Akhirnya ternyata diapresiasi gitu. Bertahan Ustadz Arifin juga Ya. sih berarti. Ya Masya Allah luar biasa. Ya Alhamdulillah dari situ tiba-tiba saya dipercaya untuk ada kontrak album, saya menulis album Istighfar. Ada bersujud kepada Astaghfirullah, Astaghfirullah, Oh, suaranya hancur amat yang ini. Jadi ada dari album Istighfar ini ternyata diapresiasi banyak. Kemudian album berikutnya gitu. Alhamdulillah. Dan sampai saat hari ini Sampai hari dipakai ini. terus ya oleh salah satu stasiun televisi. Jadi sebenarnya Ya, aman. Sebenarnya kompleks banget. Bahkan dulu yang itu nawarin apa? Tadi gua punya judul itu. Dibuka satu-satu. Ini lagu ini sebenarnya apa terus dikaitkan sama agama itu. Ini sebenarnya ayatnya ini. Cuman kamu secara alam menangkap nasihat dari Quran ini seperti ini secara alamnya. Tapi sebenarnya dalilnya yang ini, kayak gitu. Iya. Kalau yang terakhir Ayat apa nih, Wak? kaumnya. Karya Wak yang terakhir apa nih? Yang terakhir Yang dipublish. Heeh. akhir. Ini apa ya yang terakhir ya? Saking banyaknya ribuan. Banyak sih beliau. Banyak. Yang dimunculkan kemarin itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyanyi itu langsung terus ada jadi Ah, orang. jadi harapan saya Iya, benar. kepada semua orang yang mendengar lagu ini, dia otomatis bersyahadat. Saya berharap meskipun dia agamanya lain tiba-tiba bersyahadat, mudah-mudahan Allah kasih karunia Iya. selamat. Bagus, jebakan halus. Jebakan Batman ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang terakhir saya. Udah ya. Udah. Yang baru ini saya nulis tentang tentang cinta. Bahwa sebenarnya Allah telah mencurahkan sebanyak-banyaknya cintanya di alam dunia ini. Cuman kita hanya yang sedikit sekali bersyukur gitu. Udah ada 4 komposisi yang jadi, cuman pandemi ini suruh tahan dulu gitu ya. Karena kita kaitan sama recording company, kita kaitan sama banyak hal lah gitu. Kalau yang duet sama Uje itu ya Robana ya? Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu Ya. ada kisah juga, Wak. Kok bisa jadi sama Uje? Ya, waktu itu gimana ya? Waktu itu saya dapat, jadi OJ ini memang luar biasa, dia dermawan sekali gitu ya. Dia sering bantu saya karena saya masih tinggal di terminal waktu itu. Dan OJ bantu apa. Terus dia percayain saya untuk nulis gitu ya. Sepohon kayu daunnya di untuk musiknya saya buat tuh. Yang OJ nyanyi. Kemudian yang Ilahi lastulil fitas itu saya tuh. Itu musik saya buat. Kemudian Allahumma pengasih Allahumma itu saya juga tuh. Terus ada beberapa sampai terakhir almarhum yang lagu-lagunya itu sebenarnya udah mau dikasihin. Wah, cowok diapain nih gitu. Dia banyak sekali tuh. Dia pakai celana pendek, dia bawa gitarnya, gini, wah lagunya wah terusin.
gitu. Asik. Iya. Yang Rebana itu Pak ya. Kalau yang Rebana itu di album saya yang keberapa ya? Oh itu featuring UJ ya? Ya featuring. Oh featuring UJ. Pokoknya buat The Jeff sukses terus. Amin ya Rabbal. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan karya, menjadi sumbangsih yang baik untuk banyak orang ya, bisa menjadi mata air meskipun sederhana gitu ya. Memang ada wilayahnya masing-masing. Kalau bertanya tentang agama silahkan kepada ada ahli-ahlinya gitu. Jangan campur aduk, dikepiak uyah gitu. Dikepak uyah. Jadi ada wilayahnya. Mungkin ini satu perjalanan yang saya nikmati dalam kehidupan saya dengan sederhana gitu ya. Seperti ini caranya gitu. Mungkin bisa menjadi inspirasi. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Makasih. Pokoknya banyak ilmu manfaat tadi dari ini susah loh dapat ilmu dari Masya Allah. seorang musisi yang fenomenal. Ternyata melibatkan jiwa dalam membuat lagu itu bukan perkara ringan. Bukan perkara. Beliau udah pernah nyoba bikin lagu dengan jiwa, akhirnya sakit jiwa kan. Dia lapis lagu-lagunya dia ada apa gitu kata. Wak, makasih Wak, makasih. Terima kasih banyak Wak. Mudah-mudahan berkah bisa menjadi pelajaran buat masyarakat gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam diri kita dan itu akan tergambar di dalam lahiriah kita. Itulah pesan yang ada dari obrolan kita yang ada pada kita sekarang ini para pemirsa. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Ya, kita ini sering berucap dengan ilmu apapun jadi mudah, dengan seni apapun jadi indah, dengan agama terarah. Ternyata hanya banyak slogan saudara. Tapi isi bicara tentang seni, memang itulah tadi jawaban Mbak Opik bahwa benar ketika seni itu ilmunya mapan, jiwanya bermain, itulah yang dituangkan sekarang kita dengar. Kita mencintai dan tidak bisa jauh dari seni. Oh, Aji. Luar biasa. Terima kasih buat Wopik, like, comment, and subscribe Bang Ujai channel, Oke, siap. Zaki Mirza Ya. channel. Bantu-bantu. Wopik lagi proses bikin YouTube Ya, channel. belajar. Ya, Gaptek belajar. juga. Gaptek. Oh iya, Pondok Mohai. Pondok Mohai. Channel. Ustadz Aswan. Faisal, nggak punya dia kayaknya. Nggak punya dia kayaknya para pemirsa nggak punya. Mau ditanya langsung ngomong aja begitu dibingung. Berarti dia punya dia. Biar nggak punya juga punya modal dia buat Jeff. Oh iya, cakep tuh. Gimana kagak? Wah, kemarin alhamdulillah dari pesantren Sohabah bikin lagu buat The Jeff. Iya buat The Jeff. Lah orang ponakannya. Wajar aja diodalin. Ya, Lanjut dah nih. ya para pemirsa, kita saprok dulu kalau ngambil bahasa Om Uje ya, almarhum kita saprok dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semua channel YouTube hostnya dia.